Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit. Yang pada pekan ini kita akan pelajari pelajaran ke-12 dengan judul Pekabaran yang patut dibagikan. Dari lokasi perubahan The Icon, BSD. Saya akan bacakan hafalannya yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dikatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar ayat ini, maka saudara akan dibawa ke suatu peristiwa, yaitu pekabaran 3 malaikat, di mana Rasul Yohanes menulis buku Wahyu oleh karena ada secara langsung pewahyuan kepadanya. Namun kenapa Mark Finley sebagai penulis Sekolah Sahabat ini mengambil ayat ini? Dari judulnya kita ketahui pekabaran yang patut dibagikan. Apa yang patut dibagikan? Ingat, pelajaran Sahabat pertama mengatakan bahwa penebusan yang dilakukan Yesus bersifat universal atau untuk semua orang dari setiap kelompok budaya, bahasa, dan latar belakang, serta tidak ada perbedaan etnis. Ingat, Dia mati untuk kita dan sekarang hidup juga untuk kita, karena Dia, yaitu Yesus, pernah datang untuk membebaskan kita dari hukuman, dan kuasa dosa akan datang lagi membebaskan kita dari hadirat dosa. Saudara-saudaraku, saudara perlu ketahui juga bahwa Alkitab berfokus pada kedatangan Yesus, yaitu 2 kedatangannya. Yang pertama ketika Dia turun untuk menebus, mati bagi kita. Yang kedua nantinya datang lagi untuk menjemput kita. Dan buku Wahyu ditulis khusus untuk mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus, dan inilah pesan untuk generasi ini. Lalu apa pesan tersebut? Kita masuk kepada pelajaran hari Minggu. Dikatakan apa, saudaraku? Pekabaran benaran masa kini. Ingat, Tuhan tidak pernah tanpa rencana. Yesaya mengatakan dalam Yesaya 49 ayat 9 sampai 10, Allah secara teratur mempersiapkan orang-orang akan apa yang akan terjadi melalui firman nubuatan. Bahkan dikatakan, Nuh dalam peristiwa air bah merupakan orang yang dikirim Tuhan. Yusuf untuk kelaparan 7 tahun di Mesir yang diutus Tuhan. Kehancuran Israel oleh Babel, dan juga perkabaran pertobatan Yohanes mempersiapkan satu bangsa untuk kedatangannya. Semua itu dalam rencana atau plan yang dibuat oleh Tuhan. Pelajaran hari Minggu juga menekankan bahwa upah dosa adalah maut. Namun, kasih karunia Kristus telah dilayakan menerima kasih karunia dengan beriman kepadanya. Dan kita memiliki pilihan tersebut. Artinya apa, saudaraku? Dengan kasih Yesus, kita telah diselayakan. Kasih Yesus, kita telah diberikan kasih karunia. Hanya masalahnya, di tangan kita sekarang, apakah kita akan menurut atau tidak. Kenapa, saudaraku? Ingat, kitab Wahyu sama dengan Yesus dan keselamatan dalam konteks akhir zaman untuk mempersiapkan satu umat. Bahkan dikatakan apa? Yesus adalah saksi yang sejati akan karakter Bapanya. Ia mengasihi, Ia membasuh kita dari dosa-dosa dengan darah sendiri, dan menjadikan kita raja, imam bagi Allah dan Bapanya. Saudara bisa lihat di Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kemudian, fokus akhir zaman, kitab Wahyu. Apa itu, saudaraku? Kedatangan Yesus yang pertama adalah pusat utama Injil. Apa itu? Kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Itulah fase-fase yang dilewati oleh Yesus ketika Dia datang pertama. Dan itulah pusat utama apa? Injil. Menurut Injil, kedatangan kedua bukanlah penekanan utama. Kenapa, saudaraku? Kedatangan Yesus adalah apa? Klimaks dari setiap nubuatan di buku Wahyu, seluruh pasal. Dan anak domba yang tersembelih akan datang kembali di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Yesus mengatakan,
Aku datang segera adalah seruan terakhir Yesus dalam buku Wahyu. Dalam kasih-Nya agar kita menuruti perkataannya dan menerima undangannya, yaitu Yesus, Roh, dan pengantin, dengan perkataan Wahyu 22:17, marilah. Undangan, saudaraku, marilah. Artinya apa? Kata marilah ini memiliki respons. Apakah kita akan meresponsnya dengan katakan iya atau kita tidak meresponsnya sama sekali. Namun yang pasti dia mengundang kita. Bahkan dikatakan undangannya kepada kita adalah untuk mencapai hidup kekal bagi pribadi yang mau menerimanya. Dan dia mengutus kita untuk misi mendeklarasikan Injil Tuhan dan pekabarannya, mempersiapkan kedatangannya dan bekerjasama dengan Kristus dalam rencana keselamatan pada akhir zaman. Lalu, ketika hari Senin mengatakan fokus akhir zaman kitab Wahyu adalah kedatangan Yesus, apa rupanya pekabaran akhir zaman dalam kitab Wahyu? Ingat, Wahyu 14 atau Wahyu pasal 14 adalah pusat dari kitab Wahyu, di mana pasal ini sangat penting bagi umat Allah yang hidup di hari-hari terakhir sejarah manusia. Kenapa? Tuaian adalah lambang yang digunakan menggambarkan datang Kristus. Bahkan gandum yang matang menggambarkan penebusan orang benar. Tapi anggur yang terlalu matang menggambarkan kehancuran orang fasik. Saudara bisa lihat di Matius 13 ayat 37-43 dan Wahyu 14 ayat 6-12. Dengan kata lain, pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 menarik dan sangat menarik bagi generasi milenial atau abad 21 ini yang merindukan tujuan hidup mereka. Itu sama dengan Injil rahmat Allah memberi pengampunan bagi apa? Semua orang. Ellen G. White dalam bukunya Mari Bersaksi halaman 138 mengatakan begini. Gereja Kristus atau gereja Advent telah ditetapkan dunia sebagai penjaga dan pembawa cahaya, amaran terakhir bagi dunia yang binasa. Pada mereka bersinar terang ajaib dari firman Allah. Kepada mereka telah diberikan pekerjaan penting memberitakan pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, dan ketiga. Ayat hafalan tadi. Tidak ada pekerjaan sepenting ini. Artinya apa? Kepada saudara dan saya telah diberikan apa? Satu tugas yang mulia. Satu perintah untuk apa? Pergi. Sama seperti tema tahun ini apa? I will go. Bahkan lebih keras lagi, I have to go. Artinya bukan saya akan pergi, tapi saya harus apa? Harus pergi untuk mendeklarasikan Injil Tuhan. Itu sebabnya ketika saya mendeklarasikan Injil Tuhan, maka saya perlu memahami pekabaran Allah yang sepenuhnya, pelajaran hari Rabu. Apa itu? Yesus dalam kepenuhan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan bagi seluruh umat manusia adalah pekabaran wahyu tentang akhir zaman. Wow. Apa itu? Takut akan Tuhan, menghormati perintahnya, mematuhi hukumnya dalam terang penghakiman Allah. Takut akan Tuhan harus dijadikan sebagai prioritas utama kita dalam segala aspek kehidupan kita serta memuliakannya. Kalau saudara lihat bahwa hubungan hormat, patuh, dan penghakiman adalah apa? Adalah hubungan yang sangat sinkron. Bahkan dikatakan ketaatan adalah buah dari hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Dan kebenarannya meluputkan kita dari penghakiman asalkan kita hidup dan memuliakan apa? Namanya. Salah satu yang diserang iblis adalah apa, saudaraku? Sabat. Kenapa sabat? Itu merupakan bukti kasih Allah kepada manusia. Tanda bahwa kita mengakui Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan Allah menjadikan sabat di Taman Eden. Dan dalam dunia modern sekarang ini, itu adalah ibadah atau jantung ibadah, di mana kita meninggikan Kristus. Dan kita harus mengajak semua orang menyembah Dia yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Artinya apa? Dengan memahami 4 poin ini, hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi apa? Lebih dekat. Lalu pelajaran hari Kamis, saudaraku. Ada seruan terakhir dari Allah. Apa itu? Apa, saudaraku? Babel. Sistem agama palsu yang didasarkan pada pekerjaan, tradisi, dan doktrin palsu buatan manusia. Itu meninggikan manusia dan kebenarannya adalah Yesus dan kehidupan yang tanpa dosa. Itulah istilah Babel
yang digunakan dalam buku Wahyu, yang merupakan agama palsu, yang didasarkan karena tradisi, doktrin palsu, dan buatan manusia. Bahkan itu membuat manusia lebih tinggi daripada Yesus sendiri. Itu sebabnya dikatakan Babel adalah pusat penyembahan berhala, matahari dan ajaran palsu tentang kebakaran jiwa. Bahkan buku Wahyu mengatakan bahwa Babel mengintegrasikan banyak praktek Babel kuno ke dalam ibadahnya pada zaman sekarang ini. Itu sebabnya dalam Pekabaran 3 Malaikat dikatakan apa? Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang secara ilahi membangkitkan gereja Kristus untuk meninggikan pekabaran tentang Kristus dalam semua kepenuhannya, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 19 ayat 6. Artinya apa, saudaraku? Inilah pekabaran yang diberikan oleh malaikat bagi siapa? Bagi kita semua. Bahkan Wahyu pasal 14 menggambarkan dua tindakan penyembahan yang berbeda, yaitu apa? Kita menyembah pencipta atau menyembah binatang. Kita berbakti atau menghormati atau to keeping the Sabbath holy. Tetap menguduskan Sabat itu benar atau Sabat palsu. Saudara-saudaraku, sekarang banyak orang menggunakan Sabat, bahkan seolah-olah dirinya benar. Contohnya Sabat lunar dan yang lain, saudaraku. Namun ingat, konsep Sabat adalah apa? Istirahat. Jaminan dan keamanan yang kita miliki dalam Kristus. Tapi Sabat palsu, pengganti manusia, dan kepalsuan berdasarkan pada alasan manusia dan keputusan manusia. Itu sebabnya konsep Sabat banyak disalahgunakan, disalahartikan orang, banyak disalahinterpretasi oleh para hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka menggunakan konsep idealis dalam hermeneutika, dalam menafsirkan tersebut, sehingga Sabat bagi mereka sesuai dengan pikiran mereka saja. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, ingat, Allah memanggil gerejanya saat ini sebagaimana Ia memanggil Israel pada zaman dahulu untuk berdiri sebagai terang dunia. Bahkan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga memisahkan kita dari gereja dunia dan dari dunia sendiri untuk membawa hubungan yang suci dengan Yesus. Ketiga malaikat dalam buku Wahyu pasal 14 menggambarkan umat yang menerima terang kebenaran Allah dan keluar sebagai wakil-wakilnya, dan ini intinya, menjadi terang dunia. Kepada kita disuruhkan apa? Pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Itulah tugas utama saya, saudara, kita semua sebagai pengikut siapa? Kristus. Dan bagian terakhir, Kristus menerima dengan sangat gembira setiap tenaga manusia yang diserahkan kepadanya. Ia membawa manusia ke dalam persekutuan ilahi, agar ia dapat menyampaikan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma. Penuhilah dunia dengan pekabaran kebenarannya, dan teruskanlah sampai ke daerah seberang. Artinya apa, saudaraku? Inilah tugas kita. Ketika saudara membaca pelajaran sekolah Sabat pada pekan ini mengenai pekabaran yang patut dibagikan, bagikanlah pekabaran tersebut. Kepada guru-guru sekolah Sabat, tekankan bahwa the main task atau tugas utama kita adalah apa? To declare the gospel to all the world. Mendeklarasikan, mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Karena itu merupakan apa? Tugas kita yang Yesus katakan kepada kita. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, terima kasih karena pelajaran sekolah Sabat yang baik ini. Berkati hamba-Mu, para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, dan juga seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Sabat yang indah ini. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.